Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat SDIT Al-Multazam? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada teman-teman kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Baiklah anak-anakku yang hebat, sebelum memulai pelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. Nah, baik, kita perhatikan terlebih dahulu gambaran komputer yang biasa kita gunakan sehari-hari ya. Inilah dia komputernya seperti ini. Di situ ada layar monitor, kemudian tempat mengetik atau disebut keyboard, dan ada juga mouse. Nah, itulah perangkat keras ya. Namun ada lagi perangkat keras yang lain yang ada di dalam casing CPU tersebut. Nah, apa saja itu? Nanti kita akan bahas. Baik anak-anakku yang hebat. Nah, siapa yang sudah mengetahui pengertian tentang hardware atau perangkat keras nih? Nah, hardware atau perangkat keras dalam sebuah komputer dapat diartikan sebagai komponen komputer yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, dan bisa kita raba. Nah, seperti itu pengertian dari hardware atau perangkat keras. Apa saja sih komponen-komponen hardware dalam sebuah komputer? Nih, biasanya kan hanya yang di luar komputer saja yang kita ketahui. Nanti kita akan bahas nih yang di dalamnya juga. Baiklah, yang pertama yaitu motherboard atau disebut juga mainboard. Nah, bentuknya seperti ini, mainboard atau motherboard ini. Kita bisa lihat di sini bentuknya. Nah, bagaimana fungsi dari si motherboard ini? Ya, mainboard atau motherboard ini juga biasa disebut dengan papan induk yang berfungsi untuk menyatukan komponen-komponen komputer ya, seperti RAM, hard disk, atau power supply nanti disatukan, dihubungkan oleh motherboard seperti itu. Nah, yang kedua yaitu prosesor. Nah, tampilan prosesor adalah seperti ini. Itulah prosesor ya. Nah, seperti manusia yang memiliki otak, komputer juga memiliki otak, di mana letak otaknya yaitu ada di prosesor. Nah, bagaimana fungsinya prosesor ini? Prosesor ini berfungsi untuk memproses semua data masukan ataupun keluaran. Nah, karena prosesor ini terus-terusan bekerja setiap saat, sehingga komponen hardware yang satu ini mudah sekali panas ya. Dan karena mudah panas, di atas prosesor itu dipasang sebuah kipas. Nah, kipasnya seperti ini, namanya adalah heatsink fan atau ya untuk mendinginkan si prosesor ini. Baik, yang selanjutnya yaitu hard disk. Nah, hard disk bentuknya seperti ini, kita lihat. Nah, hard disk ini berfungsi untuk menyimpan data kita di dalam komputer. Jadi misalkan kita menyimpan foto, menyimpan dokumen ataupun musik, itu disimpannya di dalam hard disk ya, benda yang satu ini. Yang selanjutnya adalah RAM. RAM itu merupakan memori, namun tidak bisa menyimpan data secara permanen ya, seperti hard disk. Kenapa tidak bisa permanen? Nah, karena sifat dari RAM ini merupakan penyimpan data sementara. Jadi selama ada proses dalam sebuah komputer,
Di situ disimpannya di RAM terlebih dahulu ya. Bentuknya seperti ini. Baik, komponen komputer berikutnya yang ada di dalam sebuah komputer yaitu power supply. Nah, power supply ini bentuknya seperti ini. Kita lihat dari berbagai sisi ya. Nah, power supply ini berfungsi untuk menyuplai listrik ataupun daya ke semua komponen yang ada di dalam komputer ya. Misalkan ke hard disk, ke motherboard, ataupun ke PGA. Oke, selanjutnya ada PGA card. Nah, fungsi dari PGA card ini adalah mengatur kualitas resolusi gambar yang akan ditampilkan nanti ke monitor. Oke, yang selanjutnya adalah monitor. Nah, monitor ini sudah kita kenal dan tidak asing lagi. Biasa kita kalau misalkan praktek TIK, di situ sudah ada monitor, bisa kita lihat ya. Dan si monitor ini berfungsi sebagai alat output yang menampilkan output dari pemrosesan komputer ya, secara visual dan bisa kita lihat di layar. Berikutnya ada juga keyboard. Keyboard ini sudah tidak asing lagi, kita mengenalnya. Nah, fungsi dari keyboard ini adalah memberikan masukan berupa angka dan huruf ya ke dalam sebuah perintah komputer. Oke, yang terakhir yaitu mouse. Nah, mouse ini berfungsi untuk memberikan perintah kepada komputer ya. Kita bisa klik, ada klik kiri dan ada juga klik kanan. Baik, itulah tadi jenis-jenis hardware yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa saja tadi? Ada motherboard, kemudian prosesor, hard disk, kemudian RAM atau memori, kemudian ada power supply, selanjutnya ada PGA card, monitor, keyboard, dan mouse. Nah, itu tadi alat-alat hardware yang dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anakku yang hebat, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Kita sudah mengenal jenis-jenis hardware ya, atau perangkat keras dalam sebuah komputer. Sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.